Muslim harus punya motivasi tinggi dalam belajar agama. Kita harus punya motivasi tinggi dalam belajar agama. Bagaimana cara kita bisa termotivasi dalam hal ini? Baik, coba dengarkan beberapa paparan berikut. Kita mungkin banyak menyaksikan realita di sekitar kita ketika seorang muslim saling berlomba untuk menjadi yang terdepan dan nomor satu dalam masalah dunia. Akan tetapi, untuk masalah akhirat, dia sangat rela ketika orang lain yang menjadi sang juara. Hal ini bertolak belakang dengan seruan Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu agar setiap muslim saling berlomba dalam ketaatan dan ketakwaan untuk meraih berbagai kenikmatan di surga. Islam mendorong seorang untuk memiliki semangat dan motivasi yang tinggi. Islam adalah agama yang memotivasi agar umatnya memiliki semangat beramal yang tinggi serta menyibukkan diri dan memperhatikan masalah-masalah yang penting dan memiliki keutamaan yang agung. Islam juga menyeru kita untuk menjauhkan diri dari tenggelam ke dalam permasalahan-permasalahan sepele yang tidak banyak manfaatnya, baik manfaat di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Marilah kita merenungkan firman Allah Ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala juga mensifati hamba-hambanya yang saleh karena mereka bersegera dalam kebaikan. Ketika Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Begitu pula dengan firman Allah Ta'ala yang menyeru kita untuk bersegera dalam kebaikan dan berlomba-lomba dalam mengerjakan amal soleh yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk yang demikian itu hendaknya manusia berlomba-lomba. Surah Al-Mutaffifin ayat 26. Apakah cita-cita Anda yang paling tinggi? Ketika ditanya tentang cita-cita, mungkin sebagian besar di antara kita menjawab dengan menyebutkan berbagai cita-cita yang berkaitan dengan urusan duniawi. Dalam hal duniawi pula, sebagian besar di antara kita berlomba-lomba di dunia ini, entah untuk meraih gelar akademik tertinggi, atau berlomba untuk meraih pangkat, jabatan atau popularitas, atau bersaing dalam masalah harta dan kemewahan hidupan dunia. Sedikit di antara kita yang memposisikan akhirat sebagai cita-cita tertinggi dalam hidup kita di dunia ini. Marilah kita merenungkan tentang cita-cita seorang sahabat mulia, Rabi'ah, ketika Rasulullah SAW berkata kepadanya, wahai Rabi'ah, memintalah kepadaku. Rabi'ah berkata, aku meminta kepadamu agar aku bisa menemanimu di surga. Maka Rasulullah SAW berkata, atau selain hal itu? Rabi'ah berkata, ya itu saja. Rasulullah SAW berkata, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud, maka bantulah aku dengan engkau memperbanyak sujud. Oleh karena itu, sangat jauhlah perbedaan antara orang yang cita-citanya tertuju pada makanan, minuman, dan syahwat dengan orang yang cita-citanya tertuju pada istana surga. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, ketahuilah, sesungguhnya cita-cita itu ada dua macam. Pertama, cita-cita yang kembalinya kepada dubur dan kubul, dan yang kedua cita-cita yang terikat dengan yang berada di atas arsy, yaitu Allah Ta'ala. Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, jika engkau melihat ada seorang yang menyaingimu dalam masalah dunia, maka saingilah ia dalam masalah akhirat. Wahaib bin Warad rahimahullah mengatakan, jika engkau mampu agar tidak ada seorang pun yang mendahulimu menuju Allah, maka lakukanlah. Niat yang ikhlas, motivasi yang tinggi, hendaknya menjadi jiwa yang menerangi langkah seorang muslim dalam mengarungi kehidupan dunia. Sebagaimana seorang bisa memiliki semangat membara untuk mengejar dunia,
Maka semangat yang lebih besar dan lebih tinggi harus kita miliki untuk mengejar akhirat. Siapa saja yang bersungguh-sungguh, maka dialah yang akan menuai hasilnya, karena surga Allah Ta'ala itu sangat mahal harganya. Setiap detik waktu yang dimiliki oleh seorang mukmin hendaknya diisi dengan semangat, karena dia mengetahui betapa mulianya waktu tersebut. Barang siapa yang mengharap pahala, maka akan terasa ringan segala beban yang ia rasakan. Semakin tinggi cita-cita seseorang, maka segala rintangan dan hambatan serta kesulitan dan letihnya yang ia alami akan terasa begitu kecil dan ringan. Imam Ahmad rahimahullah berkata, sesungguhnya aku telah mengerahkan seluruh hidupku untuk menuntut ilmu. Dan ketika Imam Ahmad rahimahullah ditanya kapankah seorang hamba merasakan nikmat istirahat dari menuntut ilmu, maka beliau rahimahullah menjawab, ketika dia pertama kali menginjakkan kakinya di surga. Oleh karena itu, cita-cita harus kita arahkan pada idealisme tertinggi demi meraih ilmu. Seorang thalibul ilmi hendaknya memiliki cita-cita yang tertinggi di dalam menuntut ilmu. Inilah salah satu adab yang harus dimiliki oleh seorang thalibul ilmi dalam kehidupan ilmiahnya. Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah berkata, di antara akhlak Islam adalah berhias diri dengan cita-cita tinggi yang menjadi titik sentral dan faktor pendorong bagi Anda, juga yang mengawasi gerak-geri badanmu. Cita-cita yang tinggi bisa mendatangkan kebaikan yang tidak terputus dengan izin Allah. Agar engkau bisa mencapai derajat yang sempurna, cita-cita itu akan mengalirkan darah kesatriaan dalam urat nadi Anda dan mengayunkan langkah untuk menjalani dunia, ilmu, dan amal. Perkataan ini lantas dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Cita-cita tinggi inilah jadi sebab seseorang yang bisa semangat dalam mencari ilmu. Oleh karenanya seorang penuntut ilmu harusnya memiliki suatu target ketika ia belajar. Jangan sampai ia menyia-nyiakan waktu untuk menggapai cita-cita tersebut. Wallahu a'lam bishawab. صباحا ومساء